Oke, selamat pagi. Tak krungu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi, teman-teman. Kita bertemu lagi di pagi yang indah ini. Kita pada pagi hari ini akan melihat tentang model tata kelola teknologi informasi. Maaf, slide saya yang pertama saya del, lalu saya mengirimkan slide yang kedua yang saya lengkapi, maksud saya begitu. Ya, izinkan saya share screen ya. Coba. Share screen, oke. Iya, terlihat ya, proses. Oke, baik. Ya, ngurangno gambari. Bentar. Ya, nah, bicara tentang model tata kelola teknologi informasi, ini banyak model yang kita bisa gunakan. Memang sebelum masuk melangkah ke tata kelola yang lebih dalam, itu ada satu kendala yang biasanya muncul, yaitu adalah cara pandang pimpinan atau manajemen dengan dengan teknologi informasi, atau cara pandang yang berbeda antara pimpinan dalam memandang teknologi informasi. Itu adalah kendala-kendala yang biasanya ada. Kalau seperti tujuan dari tata kelola sendiri, saya mengulang pertemuan yang pertama, adalah tujuannya adalah untuk mengintegrasikan. Sudah direkod ya, terima kasih. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan ya. Mengintegrasikan strategi perusahaan dengan strategi teknologi informasi. Nah, langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan penyelarasan antara strategi bisnis dengan strategi pengembangan teknologi informasi itu sendiri. Nah, langkah seperti ini sering terhambat atau biasanya dihambat oleh cara pandang yang berbeda. Nah, kalau seorang pimpinan masih memandang teknologi itu hanya sebagai satu alat untuk efisiensi saja, maka tentu tata kelola ini tidak akan bisa berjalan secara efektif. Itu. Nah, maka bicara tentang model tata kelola, sebenarnya juga bisa dibuat oleh perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Prinsipnya begitu. Jadi kami punya model tata kelola teknologi sendiri. Oh, bagus ya, boleh. Tetapi memang harus ditanyakan apakah itu sudah sesuai dengan tuntutan tata kelola secara lingkup yang lebih luas. Nah, itu pertanyaannya begitu. Kalau kita punya sendiri itu kan, maka di dunia ini sudah ada banyak, ya bukan banyak sekali, tetapi setidaknya ada 7 atau 9 lah model tata kelola yang kita bisa gunakan. Nah, model tata kelola ini juga muncul dari sebuah sejarah. Ya, berarti bukan ujuk-ujuk seperti itu, tetapi dari satu sejarah yang kemudian membutuhkan satu tahapan-tahapan yang berbeda, maka kemudian muncullah model-model ini yang disepakati oleh banyak pihak. Nah, maka kalau saya melihat perlihatkan di dalam slide yang pertama ini, di situ ada 6 yang saya tulis.
ITIL, Information Technology Infrastructure Library, kemudian ada ISO 17099, ada COSO, ada COBIT, ada Zahman Framework, dan juga ada TOGAF. Tapi jujur saja saya melihat-lihat lagi, masa nggak berkembang, ternyata ada perkembangan. Nah, perkembangan itu saya tulis di belakang slide ini ya. Nah, ternyata ada ISO 35000, kemudian ada ternyata project PMBOK ya, Project Management Book of Knowledge itu juga bisa digunakan sebagai framework untuk tata kelola. Kemudian ada juga CMMI, lalu ada ISO berapa itu saya lupa, yang sebenarnya itu untuk mengelola risk management, tapi ternyata juga bisa juga dipakai sebagai model untuk tata kelola teknologi informasi ini. Nah, itu saudara-saudara perkembangan dari model tata kelola teknologi yang ada. Baik, kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah Infrastruktur Library, Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. ITIL ini dikembangkan oleh Office of Government Commerce, ya, suatu badan di bawah pemerintahan Inggris yang bekerja sama dengan IT Service Management Forum. Nah, ternyata dia dibangun oleh pemerintahan Inggris, ya, dan kerjasama dengan Forum Manajemen Layanan TI. Nah, kalau dibangun dengan kerjasama dari forum ini, maka wajarlah kalau ITIL lebih banyak membahas tentang layanan TI. Dia menghasilkan banyak framework yang mengedepankan layanan teknologi informasi kepada user. Ya, jadi punya kekhasan tersendiri. Ya. ITIL merupakan framework pengelolaan layanan teknologi, ya, IT Service Management atau disebut, nah ini juga malah disebut singkatannya sendiri sudah jelas, ITSM, ya, Information Technology Service Management, yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak dunia. ITSM memfokuskan pada 3 tujuan utama, yaitu 1, menyelaraskan layanan teknologi dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya. 2, memperbaiki kualitas layanan teknologi informasi. Dan yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Nah, kita lihat sendiri tujuannya lebih fokus kepada meningkatkan layanan, menyelaraskan layanan, ya, memperbaiki kualitas layanan, ya. Ini memang karakteristik dari framework ini. Standar ITIL berfokus kepada layanan customer dan tidak menyertakan proses. Ya, proses bagaimana menjelaskan strateginya, dia tidak bicara ke situ. Nah, ini juga memberikan satu gambaran kepada kita bahwa memang kebutuhan-kebutuhan atau mungkin tentang teknologi ini begitu kompleks, ya, sehingga kita tidak bisa merangkum semuanya. Ya, contoh dalam kasus ini, ini ITIL banyak bicara tentang pelayanan, ya, terhadap konsumen, tapi ternyata tidak bicara tentang bagaimanakah proses menyelaraskan, ya, dengan strategi perusahaan. Padahal di awal tadi saya katakan banyak hambatan yang utama itu adalah ketidaksatuan cara pandang. Nah, kalau cara pandangnya tidak sama, maka untuk membuat sebuah sinergi ya pasti sulit. Nah, ini tidak dibahas di dalam ITIL, ya. Oke. Yang kedua adalah ISO. Ya, kita tahu ISO adalah satu organisasi yang cukup
concern kepada tata kelola manajemen secara umum yang lebih baik, ya. Ada manajemen di dalam satu perusahaan yang besar, ada manajemen dalam satu perusahaan yang kecil seperti UMK, bagaimana memanage sebuah perguruan tinggi, bagaimana memanage sebuah sekolah SMA atau SD, itu dia memberikan satu panduan yang banyak. Demikian pula tentang mengelola teknologi informasi. ISO juga kemudian mengeluarkan standar yang dikenal dengan ISO 17799, ya. Nah, di dalam ISO 17799 ini ada 3 elemen dasar keamanan informasi, yaitu confidentiality, ya, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. Yang kedua, integrity, menjaga akurasi dan selesainya informasi, integritas bisa dipercaya, ya. Dan yang ketiga adalah availability, memastikan bahwa user yang terotorisasi bisa mendapatkan akses kepada informasi dan aset yang terhubung dengannya ketika memerlukan. Nah, ini adalah 3 fokus dari ISO, ya. Dan ini di dalam sebuah sistem informasi memang ini yang dipentingkan. Ya, mereka bicara tentang confidentiality, kerahasiaan, bicara tentang integritas, bahwa informasi, bahwa data yang dimunculkan itu adalah terjamin kebenarannya, dan yang ketiga adalah penyediaan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh user, ya. Itu adalah ISO. Nah, ada juga COSO. Nah, ini COSO ini sebenarnya yang awal sebenarnya muncul, ya. COSO adalah singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, yaitu dari organisasi Amerika yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial, mencakup etika bisnis, kontrol internal, dan corporate governance. Saudara-saudara, mengapa kok ini muncul dari pelaporan keuangan? Oh ya, ilmu tentang monitor, ya, kontrol, monitor di bidang aset ekonomi itu memang muncul dari ilmu akuntansi, ya. Berawal dari akuntansi keuangan memang, tapi kemudian berkembang. Nah, dari akuntansi keuangan ini kemudian merembet kepada kebutuhan yang lain, yaitu bagaimana mengelola sumber daya, teknologi, dan sistem informasi. Maka kemudian memunculkan, ya, satu organisasi yang khusus bergerak di situ yang disebut dengan COSO ini. Nah, belajar dari sini kita juga bisa melihat atau belajar dari organisasi di dalam sebuah pengelola teknologi, ya. Tidak heran bahwa banyak kantor atau bagian, ya, kantor pengolahan data atau bagian pengolah data dan sistem informasi, atau ada yang mengatakan EDP, ada yang mengatakan manajemen sistem informasi, yaitu banyak sekali, atau pusat komputer, ada yang mengatakan itu, sering berada di bawah Direktorat Keuangan. Ya, ini sejarahnya begitu, ya. Sering berada di bawah Direktorat Keuangan. Jadi seolah-olah hanya melayani keuangan. Saudara lihat saja di Indonesia. Di Indonesia ini Departemen Informasi itu ada di bawah Departemen Perhubungan. Ya, karena dia fungsinya, kalau dia berada di bawah Departemen Perhubungan, ya jangan kaget, ya. Kalau nuansa atau roh yang menguasai adalah roh untuk menghubungkan dengan masyarakat, ya. Meskipun sekarang ada menterinya yang kita kenal dengan istilah Menko, ya, baru Menko. Menko, ya, mendinglah daripada tidak punya, ya. Minimal ada Menko yang bisa mengkoordinir antara
kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan infrastruktur, pembangunan infrastruktur, ya. Nah, menyatukan Telkom, PLN, dan segala macam, lalu digabungkan dengan kebutuhan teknologi, tapi juga akan bicara juga menyangkut keamanan negara, maka tidak salah lalu Menko ini juga mengkoordinatori Departemen Keamanan juga terlibat. Nah, ini kehebatan dari teknologi. Lalu mau ditempatkan di mana? Ya semoga teman-teman di waktu yang mendatang tidak lagi menjadi sebuah Menko, tetapi memang sebuah kementerian. Ya, kalau ada Kementerian Teknologi Informasi, barangkali itu akan lebih kuat posisi teknologi Indonesia di pemerintahan Indonesia ini. Ya. Jadi kalau ada kementerian sendiri, waduh, sejajar nih dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pertahanan, ya. Nah, kita lihat saja nanti. Kalau seperti di Amerika, Departemen Teknologi ini ada di bawah pertahanan malahan. Ya, saudara juga tahu internet itu berasal dari ARPANET, satu jaringan militer milik Amerika. Ya, jadi bisa saudara bayangkan bahwa teknologi informasi itu ada di bawah pertahanan kalau di Amerika. Maka ya kita memaklumi bahwa teknologi pertahanan di Amerika, saya yakin selama ini sudah sangat siap untuk perang-perang secara digital, ya. Mulai terkuak juga saya lihat di dalam berita-berita luar negeri bagaimana pemerintah Amerika itu sebenarnya sudah lama juga pada waktu perang di Timur Tengah itu hanya menjadikan tentara itu kamuflase saja. Bisa saja tentara itu enggak perang di sana. Ya, jadi kalau dia di Timur Tengah itu mungkin hanya bertugas mengintai saja, ya, memastikan sasaran yang tepat itu siapa. Nanti yang akan nembak, yang akan berperang, bukan lagi orang-orang yang ada, bukan lagi tentara yang ada di Timur Tengah itu, tetapi justru operator yang ada di Pentagon di Amerika. Mereka bisa mengoperasikan teknologi lasernya seperti dia hanya bermain game, ya, dengan satu pencetan tombol, wow, sudah sekian banyak korban bisa dimunculkan. Dan itu ternyata di Amerika juga mengakibatkan depresi bagi militer ini. Kenapa depresi? Ya karena aneh ini perangnya. Saya ada di ruangan yang begitu sejuk, nyaman, ya. Kemudian saya menembak, tetapi mereka tidak bisa membalas saya, ya. Tentara-tentara yang di Timur Tengah itu nggak bisa membalas tentara Amerika yang ada di Amerika karena serangannya kan searah dari satelit. Ya, kecuali dia bisa nembakin satelit, nah itu nggak mungkin juga. Nah, ternyata tentara-tentara Amerika yang bertugas di dalam cyber war ini lama-lama frustrasi juga. Kemudian dia mundur dari ketentaraannya karena dianggap ini tidak fair, ya, karena mereka seperti, ya saudara bisa bayangkan, saudara perang di tengah hutan, tiba-tiba ada yang nembaki saudara, tetapi saudara nggak tahu yang nembak itu dari mana arahnya. Yang penting saudara sudah terluka gitu saja, lalu sudah senyap begitu saja, ya, musuhnya tidak ada lagi. Nah, itu kan akan membuat kita juga bingung, ya. Ini tentang perkembangan pemodelan teknologi informasi dengan sejarah organisasi. Oke, POSO ini pengawasannya ada dua besar, yaitu satu komponen dulu, ya. Komponen dari POSO adalah lebih lengkap ini, ya. Ada monitoring, ada information and communication, ada control activities, ada risk management, dan ada control environment. Jadi sudah ada tahap 5 bagian yang dikelola oleh POSO, ya.
memonitor, kemudian mengelola informasi dan komunikasi, lalu membuat pengendalian atas kegiatan. Dia juga sudah membicarakan tentang bagaimana mengelola risiko, dan yang kelima adalah mengendalikan lingkungan. Ya, ini sudah lebih lengkap daripada ITIL yang lebih banyak fokus kepada servis saja. Ya. Nah, sasaran kontrol dari COSO adalah sasaran kontrol internal yang melingkupi operation, ya, operasi. Ya, bagaimana melakukan atau menciptakan sebuah efisiensi dan efektivitas operasi dalam mencapai sasaran bisnis yang juga meliputi tujuan performansi dan keuntungan. Ya. Itu operasi, ya. Jadi cocok nih, teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang bisa bertujuan untuk meningkatkan keuntungan. Ya, itu satu. Yang kedua, pembuatan laporan keuangan. Ya, karena ini muncul dari kelompok akuntan, nah, maka di sini dia sediakan bagaimanakah untuk menyiapkan laporan keuangan yang bisa dipercaya. Nah, yang ketiga adalah compliant, ya, kaitannya dengan hukum dan aturan-aturan di luar yang bisa dipercaya. Yang ketiga, bagaimanakah akses atau terhadap organisasi. Nah, dimensi ini akan mengidentifikasikan aktivitas organisasi yang berhubungan dengan kontrol internal. Kontrol internal menyangkut keseluruhan organisasi dan semua bagiannya, dan diimplementasikan terhadap unit-unit aktivitas organisasi. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang COSO, maka dengan COSO ini sebenarnya kita sudah di-guide, ya, dituntun untuk bisa menciptakan proses bisnis, ya, proses bisnis di dalam satu organisasi itu. Mengapa? Karena di sini dia sudah menata juga bagaimana mengontrolnya, bagaimana mengelolanya, ya, sehingga bagaimanakah alur dari data itu pun bisa diatur di dalam COSO ini. Maka kalau kita sudah bicara aliran data, seperti layaknya juga aliran uang, maka dia sudah berbicara kepada proses sebenarnya. Maka COSO sebenarnya juga sudah bicara tentang proses. Nah, hebat juga karena dia juga sudah bicara tentang manajemen risiko, meskipun mungkin lebih banyak dari kacamata finansial. Ya. Sedangkan sekarang risiko itu tidak hanya dari finansial, tapi juga keamanan-keamanan yang lain. Nah, itu COSO belum mampu. Baik, yang keempat, pada waktu slide yang lalu memang yang keempat saya masuk ke COVID. COVID ini adalah framework yang lahir belakangan, ya. Framework yang lain belakangan, tetapi justru ini adalah framework yang paling banyak digunakan. Saya pun juga kenal pertama itu cuma COVID, ya, waktu saya dulu belajar tentang IT governance, ternyata juga masuknya ke COVID. Nah, maka saya juga kenalnya pertama cuma COVID, tapi kemudian hari saya juga tahu, ternyata ada framework yang lain. Nah, tetapi mengapa kok orang bicara tentang COVID? Justru ini adalah yang belakangan muncul, ya, karena COVID ini muncul dari satu kelompok nirlaba yang berkolaborasi untuk melakukan riset, ya, tentang tata kelola TI yang baik dengan belajar dari pendahulunya, ya, seperti TOGAF, seperti ITIL, seperti COSO, atau ada juga di Amerika yang terkenal adalah SO, ya, Sarbanes-Oxley, ya, tapi jarang sekarang udah jarang dipakai. Itu ada juga SO. Nah, dari situ kemudian kelompok ini membuat satu framework yang begitu lengkap, saudara-saudara. Dan bukan hanya lengkap, tetapi juga bertumbuh, ya. Karena apa?
karena mereka terbuka terhadap riset-riset dari orang luar, ya, di mana riset-riset itu akan menjadi sebuah pengkayaan untuk framework ini. Ya, waktu itu mungkin sedikit curhat sedikit ya, nggak apa-apa ya. Waktu itu saya tertarik dengan tata kelola dan kemudian saya ingin maju lebih dalam lagi untuk bisa mendapatkan sertifikat sebagai auditor teknologi informasi. Nah, wah, yang pertama ternyata adalah bahwa tidak ada sertifikat auditor teknologi informasi itu yang bersifat lokal. Indonesia waktu itu belum punya, waktu saya belajar itu ya. Oh, belum punya. Kalau Bapak mau, ya adanya ya standar internasional. Oh ya, terus akhirnya saya belajar bagaimana soal-soal untuk menjadi seorang auditor itu. Pakai bahasa Inggris tentunya ya. Wah, soalnya tentang teknologi komputer mendasar sampai dengan advance, ya, pemrograman, keamanan. Nah, iseng-iseng kemudian diuji. Ternyata saya termasuk yang lulus, ya. Wah, ini Bapak berpotensi lulus bisa mendapatkan. Wah, senang saya ya, yakin. Nanti langsung aja Bapak daftar untuk ujian, ambil sertifikasi ini. Di mana? Belum tahu, Pak. Karena ini setahun sekali diadakannya dan tempatnya ngacak. Bisa di Jakarta, bisa di Singapura, bisa di Filipina gitu. Nanti Bapak ikut di mana saja lah. Waduh, kok ya ngeri ya. Nah, kalau adanya di Singapura, ya Bapak pergi ke Singapura, Pak. Nah, syukur-syukur ada di Jakarta gitu. Wah, itu satu pertanyaan yang kemudian, waduh, repot juga. Nah, ya, kenyataan yang kedua adalah bahwa kalau kamu lulus dari auditor, maka kamu dalam waktu setengah tahun harus sudah melakukan kegiatan audit. Ya. Nah, ini juga pertanyaan juga buat saya. Perusahaan organisasi mana yang bisa saya audit? Nah, oh, Udinus, ya mungkin begitu karena dari Udinus. Ternyata ada yang ketiga, yaitu bahwa organisasi ini adalah organisasi yang besar, ya, berkelas internasional. Waduh, akan jadi masalah lagi buat saya. Nah, yang berikutnya adalah saya harus digaji. Ya. Ternyata gajinya itu harus standar juga. Ya, kalau tidak salah sekali audit itu bisa di atas 100 juta, teman-teman. Wow, saya mau. Tapi pertanyaannya siapa yang mau bayar? Nggak ada kayaknya. Wah, kalau biayanya kurang dari itu, mereka juga tidak akan mengakui bahwa saya itu sebagai auditor yang telah melakukan audit. Baik. Nah, kenyataan yang kelima yang menurut saya bagus adalah saya harus melaporkan hasil audit itu dalam bentuk jurnal yang dipublikasikan di situsnya ISAKA. Ya. Nah, itu nanti akan menjadi sumber belajar baik bagi auditor yang lain maupun bagi ISAKA sendiri untuk mengembangkan atau menyempurnakan framework-nya. Nah, itulah sebabnya mengapa meskipun COVID adalah sebuah framework yang muncul belakangan, tetapi fakta di lapangan dia menjadi framework yang paling banyak digunakan. Ya, itu sedikit cerita dari saya, nggak apa-apa ya. Nah, COVID yang merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology dikembangkan oleh IT Governance Institute, ya, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan TI yang berbasis di Amerika. COVID mempunyai 4 domain utama, yaitu planning and organization. Ya, saudara lihat, waduh, planning dan perorganisasian. Wah, ini seperti merancang sistem. Oh iya, ya. Tapi bukan hanya merancang sistem, juga merancang organisasi ini. Yang kedua, acquisition and implementation. Ya. Jadi setelah model itu diakuisisi, lalu diimplementasikan. Nah, berikutnya adalah kemudian di delivery, disebarkan dan didukung.
kemudian dia lakukan monitoring. Nah, hasil dari monitoring akan digunakan untuk kembali ke planning and organization. Jadi framework ini adalah framework COVID ini adalah satu tata kelola yang sifatnya adalah siklus, ya. Nah, biasanya yang selama ini punya siklus itu ya di ISO itu, ya, PDAC, Plan Do Check, PDCA, ya, Plan Do Check Action, ya, Plan Do Check Action. Dari action nanti memunculkan plan lagi, ya. Ini ikutin ini, sepertinya dia mengadopsi dari situ, COVID itu. Baik, selanjutnya, kok lama? Semoga tidak macet nih. Oke, ya. Planning and organization ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan. Nah, inilah yang merupakan langkah dasar dan tujuan dari tata kelola ini, ya, menyelaraskan strategi TI dengan strategi perusahaan. Yang kedua adalah domain acquisition and implementation. Nah, domain ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Dan yang ketiga adalah delivery and support. Domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya. Ya, jadi di dalam delivery and support sudah banyak dibahas nanti proses servisnya, ya, mengadopsi dari ITIL tadi. Yang keempat adalah monitoring. Ya, domain ini menitikkan pada proses pengawasan pengelolaan TI dan organisasi. Nah, ini seperti mengadopsi model akuntansi yang dibuat oleh POSO. Ya. Ini gambaran skematisnya, ya, bahwa awal dari kegiatan adalah melakukan plan and organize, kemudian secara paralel bisa dilakukan kegiatan acquire and implementation, deliver and support. Nah, kemudian setelah diimplementasikan, barulah kemudian kegiatan atau tata kelola ini dimonitor dan dievaluasi. Di mana hasil monitor dan evaluasi ini nanti akan memungkinkan untuk menciptakan perencanaan yang baru. COVID juga dilengkapi dengan model untuk kematangan atau maturity, ya. Di dalam kegiatan monitoring, COVID mempunyai kegiatan audit itu, ya. Nah, audit ini juga merupakan hal yang penting dan serius di dalam COVID, maka seorang auditor pun harus disertifikasi juga, ya, dilatih secara khusus. Nah, maka kalau kita belajar tentang tata kelola, tidak lepas dari bicara tentang audit. Ya, mungkin saudara juga enggak tahu sudah dapat duluan atau belum, enggak tahu, ya. Ini kaitannya, ya. Jadi kita setelah menetapkan tata framework-nya, baru bagaimana memonitornya, kita melakukan audit. Nah, dari audit ini nanti akan memunculkan model kematangan ini. Ya, kematangan ini diberi skala 0 sampai dengan 5. 0 itu non-existent, ya, 5 adalah dianggap sudah optimal. Ya. Nah, di langkah berikutnya setelah non-existent adalah initial, repeatable, define process, manage, and measurable, ya, dan yang kelima optimize. Jadi ini ada tata caranya, bagaimana penilaiannya, lalu ada prosesnya. Tentunya prosesnya akan melibatkan semua stakeholder atau pengguna dari teknologi ini. Ya, biasanya menggunakan kuesioner. Lalu hasilnya nanti kita akan bisa lihat apakah kematangannya itu ada di tingkat pertama, ya, baru sekedar ada, ataukah sudah ke tingkat kedua, ya, atau yang ketika 3 ini berarti sudah lumayan gitu, ya. Yang ke tingkat keempat dan kelima tentu lebih baik, ya. Kalau saya dulu iseng-iseng di awal masih semangat untuk melakukan riset dengan teman-teman, wah, Udinus itu tidak pernah beranjak dari 1 dan 2,
dan kebanyakannya berbelok ke satu. Nah, ini kita melihat berarti ada cara pandang yang berbeda. Tapi kami belum melakukan lagi setelah atau masa pandemi ini, karena saudara juga tahu masa pandemi ini memaksa banyak perusahaan untuk melompat ya ke teknologi digital, memaksa untuk melompat ke teknologi digital, sehingga sekarang teknologi digital seperti menjadi kebutuhan. Seperti saat ini kita bertemu ya, daripada uangnya dipakai untuk membeli tiket kereta api, ya dikumpulkan bisa membeli smartphone atau tab atau mungkin laptop yang lebih baik, dan menambah uang untuk beli pulsa. Itu akan lebih menguntungkan daripada dipakai untuk yang lain. Ya, ini contoh dari pemaksaan kita masuk ke dunia digital tersebut. Oke, tapi juga mempunyai ukuran-ukuran yang lain yang juga ini modern untuk pengelolaan manajemen saat ini, yang disebut sebagai critical success factor, terus kemudian key goal indicator, dan KPI. Nah, ini adalah alat-alat untuk melakukan atau mengukur kinerja, ya, mengukur kinerja. Ini mudah modern yang satu istilah-istilah yang modern di dalam dunia manajemen, bahwa setiap kegiatan seseorang, karyawan misalkan, itu harus bisa diukur secara objektif, ya. Maka wajar kalau di dalam sebuah perusahaan itu saat ini sudah mulai banyak yang menerapkan KPI, ya, termasuk di pemerintahan, di pegawai negeri, ya, pegawai negeri di Indonesia sudah dibuatkan KPI. Dosen juga sudah dibuatkan, ya, secara sederhana bahwa setiap dosen harus melakukan ini. Nah, itu adalah performance indikatornya. Kalau sudah memenuhi ini, maka dia akan dianggap sudah layak tetap layak sebagai dosen, lalu dapat insentifnya, gitu ya. Itu sekarang sudah mulai banyak dimanfaatkan. Oke, ya, kalau kita membahas dari hal-hal yang baru tersebut, critical success factor adalah hal-hal atau kegiatan yang dapat digunakan manajemen untuk mengontrol proses TI di organisasinya. Ya, ini apa atau kegiatan yang penting dalam critical success factor ini? Ya, mendefinisikan kebutuhan, itu yang paling penting. Dan ternyata mendefinisikan kebutuhan yang paling penting justru menjadi yang paling sulit. Ya, kalau satu kelompok atau satu organisasi itu ditanya kebutuhan yang bisa dibantu oleh teknologi, mereka rata-rata sudah atau jarang sekali bisa memberikan saran yang baik, ya, karena mereka sudah terlanjur tenggelam dalam rutinitasnya, ya. Apalagi kalau kemudian harus berpikir bahwa misalkan di manajemen keuangan, saat ini manajemen keuangan adalah sebuah area yang sebenarnya tidak banyak membutuhkan tenaga kerja itu, ya. Tetapi kalau kita bicara dengan orang keuangan, apa yang bisa saya bantu? Nyaris nggak ada yang bisa dibantu, karena semuanya dia sudah punya katanya. Tapi coba saja, apakah perlu kasir? Bahkan sekarang ini perlu kasir untuk membagikan uang. Apa iya sih? Kan sebenarnya tidak, apalagi kalau uangnya sudah dalam bentuk angka saja, ya, bukan dalam bentuk cash, ya. Maka kita tidak perlu seorang kasir, ya kan? Apakah butuh misalkan seorang yang mengecek dokumen? Loh, butuh nanti untuk apa iya? Kalau kita itu sudah masukkan di dalam satu komponen penilaian misalkan, ya, dan itu bisa diakses, ya saya kira tidak perlu juga. Ya, maka dipastikan kalau ada teknologi yang dimasukkan di dalam sistem keuangan, bisa diragukan departemen ini akan berkurang banyak tenaga kerjanya. Nah, ini mereka mungkin juga berpikir, waduh, nanti saya punya kerjaan itu, ya. Ya, fakta tentang perbankan misalkan, ya kan, perbankan itu sekarang menjadi area yang paling awal akan di-disruption, ya toh. Setelah retail sebenarnya nggak di-disruption, saudara-saudara. Yang disruption itu adalah
mall, bukan mall, tapi supermarket. Supermarket sudah kehilangan daya tariknya, tapi retail enggak. Faktanya memang Matahari banyak berguguran, Giant tutup, tetapi Alfamart dan Indomaret itu berkembang terus. Ya, itu justru adalah retail-retail masa depan yang tetap akan eksis. Ya, faktanya seperti itu. Jadi retailnya tetap. Nah, cuman bentuk tokonya saja yang berbeda, lebih kecil sekarang, lebih masuk ke dalam masyarakat. Itu contoh ya. Kemudian selanjutnya tentang KGI, ya, Key Goal Indicator. Ini adalah satu ukuran untuk memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses TI yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. Wah, ini juga sulit ya. Mendefinisikan kebutuhan aja sulit, apalagi kemudian menciptakan ukuran-ukurannya. Ya, tapi ini memang harus selalu kita pelajari. Nah, KGI biasanya berbentuk kriteria informasi, ketersediaan informasi yang diperlukan, tidak adanya risiko integritas dan kerahasiaan data, efisiensi biaya, proses, konfirmasi reliabilitas, efektivitas, dan compliance. Ya. Nah, kita baru saja mungkin saudara-saudara kalau yang membaca di detik.com ya, ada data kependudukan yang bocor katanya di Kabupaten Magelang. Tapi menurut saya data kependudukan tidak bocor di Kabupaten Magelang, di seluruh Indonesia udah bocor juga sebenarnya ya. Nah, melalui banyak celah lah ini akan tetap bisa. Dan celah yang paling utama adalah celah ketidaktahuan tentang kerahasiaan. Ya. Apa ini rahasia sih? Enggak toh. Itu celaka ya. Begitu seseorang menilai bahwa satu data itu tidak punya nilai kerahasiaan, maka dia sebarkan, ya sudah, 14 kan gitu. Nah, contohnya misalkan nomor telepon itu kan sederhana ya. Misalkan di sini saya ada Mas Agung Faisal misalkan. Mas Agung Faisal nomor teleponnya berapa sih? Nah, itu sederhana. Mas Agung Faisal ini ada ya. Menjawab enggak kalau saya tanya? Mas Agung nomor teleponnya berapa? Nomor WA-nya berapa? Dijawab. Nah, ternyata jawaban itu kemudian saya pakai untuk apa? Saya pakai untuk sebagai referensi. Referensi apa? Referensi saya mengajukan utang, ya, penjaminnya. Bukan celaka. Begitu saya hutang secara online yang begitu mudah, lalu saya tidak membayar, maka yang kena semprot salah satunya adalah Mas Agung ini. Mengapa? Karena dia yang memberikan referensi kepada saya. Dia yang membackup saya kalau ada permasalahan tentang hutang saya. Padahal Mas Agung Faisal nggak ngerti apa-apa. Nah, itu contoh. Nah, pertanyaan berikutnya, sebenarnya rahasia atau enggak, Pak? Saya juga nggak bisa jawab itu. Ya, nggak bisa jawab karena itu konteksnya nanti dari mana, ya. Maka teman-teman juga, saya hanya tanya ke teman-teman saja supaya teman-teman jangan terlalu mudah untuk menyebarkan atau memberitahukan nomor handphone seseorang, gitu ya. Biarkan orang itu sendiri yang memberikan. Oke, selanjutnya adalah tentang KPI ya. KPI ini turunan ya. Ukuran untuk menentukan kinerja proses TI. Kalau tadi lebih bicara tentang kalau di KGI itu dalam skala yang lebih luas, tinggi ya di sini. Maka kalau KPI itu adalah turunan dari masing-masing KGI itu. Ya. Untuk mengukur kinerja proses. Ya. KPI biasanya berupa indikator kapabilitas, pelaksanaan, kemampuan sumber daya TI. Ya. Jadi, suatu ketika saya tanya kepada bagian jaringan di kampus saya, ini sebenarnya kalau kamu mengukur tentang bandwidth itu gimana? Ya, selama bisa diakses ya jalan, Pak. Nah, ada komplain. Ya kalau ada komplain lelet ya nanti kita lihat kemana. Soalnya kan kadang-kadang kita juga butuh prioritas. Jadi bandwidth-nya disetting untuk mahasiswa berapa, untuk dosen berapa, untuk keperluan yang lain berapa. Itu selalu dinamis katanya. Nanti kalau dosen pada teriak sedang ngentri nilai, ya kita beri yang lebih. Itu.
Mahasiswa juga sama, tapi mahasiswa kan komplainnya nggak didengerin pun nggak apa-apa. Karena kalau mahasiswa nggak bisa ngakses, dia cari sendiri. Nah, ditanya seperti itu, lah gimana ngukurnya? Nggak ada. Nah, terus kemudian saya beritahu, oh mestinya kamu itu ukurlah untuk mahasiswa itu. Apa? Ya diberi jatah, misalkan masing-masing mahasiswa itu diberi jatah 2 kilobyte saja, gitu kan. Nah, nanti kalau ada mahasiswa protes itu, protes dan tidak bisa kita terima. Dari mana? Dari kilobyte yang dia dapatkan. Kalau dia masih dalam angka 2 kilobyte, ya bagus, tapi kalau beban dia sudah lebih, kemudian dia hanya mendapatkan 1 kilobyte misalkan, berarti itu salah kita. Gitu, tapi kalau dia masih dapat 2 atau 3 kilobyte, wah itu masih standarnya kan memang 2 kilobyte per mahasiswa. Kamu berapa sekarang? 2, oh, bagus. Itu bisa diomongkan. Nah, kalau tidak ada ya nggak bisa diomongkan, ya cuman au saja. Nah ini memang dua sisi mata uang lah ya, antara kita mau pakai KPI atau tidak. Dosen dulu tidak ada KPI, tidak ada kewajiban dalam melakukan tridharma, ya diukur tidak diukur dulu. Jadi mau membuat penelitian, mau ngajar atau tidak ngajar terserah, ya kan. Ngajar itu berapa pertemuan juga terserah. Nah kalau sekarang ini kan sudah diatur, ya bahwa mengajar itu adalah misalkan 11 pertemuan atau 14 pertemuan. Kalau kurang dari itu berarti dia tidak dianggap atau nilainya berkurang. Nah kalau dulu nggak ada, ya enak saja menilainya ya. Kalau cocok ya cocok, kalau enggak cocok ya enggak cocok. Nah, dulu zaman saya kuliah misalkan masih muda begitu, sekian puluh tahun yang lalu, wah yang namanya mahasiswa bidang seni, bidang filsafat, itu ya enggak jelas, dosennya juga enggak jelas. Kadang dosen itu cuma masuk sekali dalam satu semester, kadang cuma 2 kali. Nah ternyata setelah dihitung rata-rata dosen negeri itu rata-rata masuk 2 kali, saudara-saudara, yaitu pada awal dan pada akhir, ya wah. Tapi itu enggak mempengaruhi nilai karena enggak ada KPI dulu. Nah kalau sekarang ada KPI, maka lebih tertib ya, lebih tertib. Dan sebenarnya menetapkan KPI juga bisa sendiri-sendiri ya. Kalau dulu kita sepakati bahwa per pertemuan kuliah itu hanya 7 kali misalkan, ya yang melakukan 7 kali sudah cukup, tidak harus 12 kali misalkan. Tapi karena sudah ditetapkan 12 kali ya 12 kali sekarang. Ya itu KPI, jadi tidak mengekang sebenarnya. Oke, nah kemampuan dan kemampuan menggunakan COVID ya, ini ada kalau tadi maturity ada 5 ya. Ini alasannya ya, bahwa kalau 0 itu gimana? Lack of any basic capability. Ya. Belum punya apa-apa. Incomplete approach to address governance and management purpose. May or may not be meeting the internet of any process practices. Ya, tidak menggunakan internet. Ya. Itu atau menggunakan tapi tidak dipakai untuk proses bisnisnya. Ya. Lalu kalau 1 itu gimana? Process more or less achieves its purpose through the application of an incomplete set of activities. Jadi sudah ada tapi belum menyeluruh, baru sebagian. Ya. Not very organized. Ya. Baru ke arah kedua. Nah ini terus bertahap sampai dengan maturity yang kelima. Process achieve its purpose. Ya. Jadi tujuannya itu adalah mengelola proses itu. Semua proses terdefinisikan, ya. Semua proses terukur, ya, bisa meningkatkan kinerja dan juga bisa terus ditingkatkan, ya, bisa terus ditingkatkan. Bukan. Jadi ini adalah proses yang selalu berjalan terus-menerus. Ya, itu kalau sudah sampai ke 5. Nah, ini adalah framework yang lain yang kemudian muncul, ya, yaitu seperti ISO 38500. ISO 38500 ternyata ini sudah mengadopsi banyak, ya. Dia ambil dari KOSO, dia ambil dari TOGAF, dia ambil dari COVID, ya, ISO juga, ya.
beberapa bagian. Nah ini terus kemudian dari PM Box juga ada, saudara lihat dari situ. Dari kerangka Sakman dia juga ambil. Ya. Jadi ini muncul yang baru, kemudian dia mengadopsi dari berbagai macam ya yang sudah pernah ada, termasuk ISO yang pernah dia ciptakan yang saya jelaskan di awal tadi 27001 ya. Nah, ini tentang keamanan teknologi informasi. Kemudian TOGAF ini juga membuat satu pembaruan sebenarnya TOGAF ya. Sehingga dia sekarang menjadi ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 hal yang dia bahas ya. Dari membuat visi arsitektur, kemudian bisnis arsitektur, sistem informasi arsitektur, teknologi arsitektur, kemudian opportunities and solution ya, lalu perencanaan untuk melakukan migrasi, kemudian penerapan tata kelola, kemudian mengelola perubahan ya arsitektur ya, terus berarti ini siklus juga ya. Itu TOGAF ya, TOGAF yang baru. Nah kemudian ada PM Box yang tadi saya katakan, ini sebenarnya tahapan untuk mengelola project ya, tapi ini juga bisa dipakai. PM Box adalah satu singkatan dari Project Management Book of Knowledge ya. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu seperti integration ya, scope, schedule, cost, quality, resource, communication, risk, procurement, dan stakeholder ya. Jadi mengidentifikasi dari bawah sebenarnya stakeholder dulu, kemudian kebutuhan, kemudian risiko yang memungkinkan, bagaimana mengkomunikasikan, lalu menciptakan merumuskan sumber daya yang diperlukan, kemudian kualitas dari sumber daya tersebut dan tujuan, lalu berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, barulah kemudian menerapkan satu proyek. Ya. Nah, tentunya membuat satu jadwal proyek. Nah, tentunya jadwal proyek ini juga harus mempunyai batasan, ya, ruang lingkup, scope. Nah, kemudian setelah itu dibuatlah tahapan yang terakhir, yaitu integration. Itu kemudian skema ISO 31000, ya. Ini bicara juga tentang framework yang relatif baru juga ya, bagaimana sebuah penciptaan nilai dan perlindungan nilai tersebut bisa didelegasikan kepada leadership and commitment dan juga kepada pengelolaan proses ini ya. Jadi mereka bicara banyak proses di dalam sini. Ada risk identification, risk analysis, risk evaluation ya, karena ini memang berkembang dari teknologi keamanan, maka kita lihat di sini memang tujuan utamanya adalah bicara tentang risiko-risiko ya. Oke. Berikutnya lagi adalah ada CMMI. CMMI itu adalah create maturity and model. Sebentar, lupa loh. Create maturity and model. Apa ya namanya? Capability maturity and model integration. Capability maturity and model integration ya. Jadi dari COVID tadi bicara tentang maturity, kematangan, maka di sini lalu ada yang fokus kepada kematangan itu ya, capability maturity and model integration. Jadi ada persis ya dari 0 sampai skala 5 ya. Maturity level masih ad hoc and 0 itu incomplete. Ini inisial 1, yang kedua berarti sudah di manage, yang ketiga sudah didefinisikan, yang keempat itu lebih berkualitas pengelolaannya, yang kelima dia sudah masuk ke tahapan optimalisasi ya. Ini hampir penjelasannya hampir sama dengan di dalam COVID tersebut ya, ad hoc. Kalau incomplete itu ya ad hoc ya, ada kalau pas dibutuhkan ya. Kalau yang maturity 1 ini sudah ada ya, sudah ada, tetapi
eh, tidak jelas ya, tidak jelas ukurannya. Ya. Yang penting bisa kerja saja, ya. Bisa mengurangi, apakah bisa mengurangi atau menciptakan efisiensi ya belum tahu juga. Ya. Sedangkan level yang kedua ini sebenarnya sudah lebih didefinisikan di awal. Ya. Kinerjanya sudah bisa lebih baik, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Nah, yang ketiga ini sudah didefinisikan secara jelas, terukur secara jelas. Ya. Yang keempat pengelolaannya menjadi lebih baik. Yang kelima tentunya yang paling optimal. Ya, itu fokus ke dalam pencapaian maturity ini. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah ini rangkuman saja ya. Rangkuman saja bagaimanakah COVID itu dibandingkan dengan framework-framework yang lain. Ya. Kita lihat bahwa COVID ini ada empat area tadi domain ya. Deliver, service, and support, kemudian build, acquire, and implementation, ya, dan ke atas. Nah, ternyata bahwa COVID itu seperti yang saya katakan di awal, meskipun dia lahir, karena dia belajar banyak. Ya. Jadi kalau saudara di situ bahwa banyak framework-framework itu sebenarnya sudah ada di dalam COVID. Ya. Seperti ISO 27000, ya, bicara tentang monitor, evaluasi, and access, nah, dia sudah ke 3 hal itu. Kemudian ISO 31000 bicara tentang evaluasi dan organization, line organization ini, ya, 2 yang di atas. Ya. TOGAF, ya, demikian pula dengan CMMI, ya, itu semuanya sudah ada. Itu saudara-saudara tentang berbagai macam framework yang ada. Dan tentu ini masih berkembang, mungkin saya juga slide juga, ada beberapa yang belum saya tampilkan. Nah, silakan saudara untuk bisa mengembangkan lagi. Ya. Silakan kalau ada yang mau berkomentar dari pembahasan ini. Saya stop dulu share-nya. Oke. Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Diskusi, silakan. Mas Heri, Mas Agung Faisal, Widiarto, Bu Haryantun, Pak Muhammad, Pak Sukron, Pak Susilo, Pak Nur Setiawan, Pak Christian, Pak Ahmad, Pak Nur Syahrani, Pak Muhammad Kosin, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13 dengan saya, 12 ya. Silakan kalau ada komentar, pertanyaan, atau apapun lah. Hampir mirip dengan audit IT ya Pak ini ya Pak? Bagaimana? Hampir mirip dengan audit IT. Audit itu adalah langkah selanjutnya dari IT governance. Ya, jadi kalau kita sudah menerapkan tata kelolanya, bagaimana kita bisa memonitor bahwa tata kelola ini berjalan dengan baik, maka dilakukanlah audit. Nah, sudah dapat kuliah audit ya? Sudah sebelumnya Pak. Nah, itu urutannya terbalik. Urutannya terbalik ya. Harusnya tata kelola dulu, baru audit. Ya. Nah, nanti tata kelolanya mau pakai apa? Kalau kita tata kelolanya pakai framework, ya auditnya harus mengacu kepada framework yang sama. Tata kelolanya pakai TOGAF, ya auditnya juga harus menggunakan model audit di TOGAF. Ya, kalau pakai COVID tata kelolanya, ya auditnya menggunakan audit dari COVID. Gitu Pak Eri. Ada lagi silakan. Tapi kalau yang dibicarakan mestinya beda ya. Karena kalau tata kelola kan baru bicara tentang proses penyelarasan itu, bagaimana teknologi dengan strategi bisnisnya selaras. Sedangkan kalau audit ya tahapan-tahapan untuk mengaudit itu yang dibahas. Terus bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaannya,
Wah, itu mengasihkan sebenarnya audit itu. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, saya juga pengen jadi auditor, tapi ternyata enggak ada yang bayar nanti malah celaka itu. Ya, kalau auditan sih enggak apa-apa. Saya sudah pernah, saya terapkan juga sebenarnya di Udinus ini, bahwa seorang auditor ini memang harus digaji besar. Karena kalau dia digaji besar itu dia galak juga, gitu kan. Maka dulu saya terapkan waktu kami mau ke ISO itu, auditor saya itu sekali gerak itu sudah jutaan, Pak. Teman-teman yang dapat sertifikasi untuk audit internal ini seneng karena itu panen. Sekali audit itu udah jutaan. Wah, yang diaudit rektornya, wah berani nggak ngomong sama rektor? Oh berani, oh. Nyatanya Pak Rektor pun kadang-kadang juga dengan kegiatan audit internal pun stres juga, ya. Itu mengasihkan sebenarnya. Baik, yang lain silakan. Ada lagi, Mas Widi, Mas Susilo, Mas Agung Faisal. Gimana? Tidak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Oh, silakan Pak Muhammad Liyaudin. Apakah dalam satu perusahaan itu atau dalam organisasi boleh menggunakan lebih dari satu framework, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, prinsipnya bisa saja. Ya, tadi sebelum saya mengenalkan tentang framework tata kelola, saya sudah mengatakan bahwa tata kelola itu sebenarnya tergantung dari perusahaan itu sendiri, tergantung dari organisasi itu sendiri. Kalau dia bisa atau mampu membuat kerangka kerja sendiri, ya mengapa tidak? Ya, maka kalau pertanyaan Pak Muhammad Yardin itu bisa mengadopsi, oh bisa saja. Ibu, bapak-bapak, sekarang sudah saya kenalkan banyak framework. Dan masing-masing framework mempunyai kefokusan tersendiri-sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa saja mengadopsi. Oh, saya akan ada 4 area seperti COVID. Nah, misalkan begitu. Tapi untuk kematangannya saya pakai si MMI. Boleh. Untuk mengelola keamanannya saya akan menggunakan ISO 27001. Enggak apa-apa. Ya toh? Bahkan kalau saudara konsisten menggunakan itu, maka sertifikasinya itu bisa macam-macam nanti. Untuk keamanannya pakai ISO, untuk tingkat kematangannya pakai sertifikasi dari si MMI, itu bisa-bisa saja. Prinsipnya itu bisa, ya. Tapi harus konsisten, ya, konsisten. Konsistennya apa? Ya saat saudara nanti mengaudit, nah ini kaitannya dengan audit. Saat saudara nanti akan mengaudit tentang risk atau tentang keamanan, ya, misalkan tentang keamanan, ya tadi keamanannya saudara pakai apa frameworknya? Saya pakai ISO, ya berarti kalau ngaudit yang berhubungan dengan keamanan, gunakan modelnya atau frameworknya dari ISO. Jangan pakai framework yang lain, nggak gaduh nanti. Gitu Pak Muhammad Yudin, ya. Silakan yang lain. Jadi untuk dikolaborasikan nonton sakit sih Pak J. Misal dari COVID ngambil standar dari COVID sedikit, dari ISO sedikit, itu sakit ya? Bisa. Tetapi sedikit-sedikit itu jangan sedikit-sedikit. Nah, tentunya satu paket gitu ya. Jadi mungkin kasusnya bisa saudara lihat dari paparan PPT saya yang terakhir itu ya. Jadi sebaiknya saudara tidak sedikit-sedikit tapi tidak tuntas, tetapi perbagian itu tuntas. Ya, perbagiannya tuntas. Jadi ngelolanya misalkan tentang risk management. Nah, risk management itu atau membangun servisnya. Kayaknya membangun servisnya ini bagus pakai ITIL. Nah, ya sudah, saudara pakai ITIL sebagai konsep utamanya. Tetapi ternyata untuk keamanan kok nggak dibahas ya di ITIL. Nah, saudara pakai ISO, itu boleh. Boleh. Jadi yang saya maksudkan adalah sekelompok gitu, Pak. Jadi jangan keamanannya saya paduan. Wah, kalau saudara paduan berarti itu made in saudara sendiri. Gitu. Ya. Tapi itu tetap memungkinkan ya di dalam lingkungan dari
COBIT yang diciptakan atau tergabung di dalam Aisaka itu mereka sangat terbuka kok. Ya, jadi contohnya ya, awal dulu dibuatkan COBIT versi yang awal-awal, itu nggak mungkin model tata kelola itu diterapkan untuk UKM misalkan, atau diterapkan untuk pendidikan yang nirlaba, nggak mungkin. Wah, itu kegiatan yang tidak tata kelola yang tidak mungkin diterapkan. Nah, alasannya apa? Mereka kemudian bertanya-bertanya dari hasil diskusi, akhirnya kemudian muncul framework, ya, framework untuk mengelola TI di perusahaan kecil, ya, small industry gitu. Terus kemudian mereka nggak kenal ya namanya industri rumah tangga itu nggak kenal. Nah, ternyata di negara-negara berkembang ada, mereka pahami itu apa? Oh, dia munculkan framework untuk industri-industri rumahan. Seperti itu, Pak Dirjen. Itu kalau saya bicara COVID. Jadi sebenarnya ini satu bidang yang selalu berkembang. Ya, boleh saudara mencomot sana sini, tapi berarti itu tidak merupakan atau tidak cerminan dari sebuah framework yang sudah nyata ada diakui. Nggak apa-apa, Pak Dirjen. Ya, silakan lanjut. Izin bertanya, Pak. Silakan Pak Nursiapan. Mohon maaf, Pak, ini saya awam. Sebenarnya itu wujud dari framework governance ini, apakah itu modul full yang terdiri dari sistem atau hanya rule-rule saja, Pak? Terus untuk mengimplementasikan framework tersebut pada sebuah instansi atau industri, itu kira-kira butuh orang yang bersertifikasi atau cukup hanya orang yang mempelajarinya saja? Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Nursiaman. Wah, ini pertanyaan yang luas ini. Ya, hasil langkah awal dari tata kelola jelas adalah sebuah rancangan yang berupa, ya kalau masalah pakai kertas atau tidak itu urusan yang lain ya Pak Nursiawan ya. Tapi yang pertama adalah memang dokumen. Ya, itu yang pertama dibahas adalah dokumen. Ya. Jadi misalkan kita mendefinisikan sebuah visi gitu ya, selalu mulai dari visi, itu kan dokumennya. Lalu visi diterjemahkan menjadi tujuan sampai dengan tujuan ya, visi, misi, tujuan. Nah tujuan, setelah tujuan, nah untuk mencapai tujuan itu kan akan banyak kegiatan. Nah itu dokumen lagi. Kegiatan ini merefer ke mana? Ke tujuan ini, ke misi itu. Nah, nyambung berarti. Nah, kemudian untuk membuat kegiatan itu terjadi, maka diciptakan sebuah aplikasi. Ya kan? Nah, kegiatan ini dinilai berhasil atau tidak bila apa? Ya, itu dokumen juga nanti akhirnya. Nah, tetapi dari paparan dokumen ini lalu akan berujung kepada terciptanya sebuah teknologi, baik itu infrastruktur maupun kontennya. Nah, setelah itu kemudian nanti ada kegiatan. Ini mana ya ini, benar atau tidak nih, pengembangannya sudah selesai atau belum? Itulah yang disebut audit. Nah, ternyata di dalam prakteknya ada aplikasi tertentu misalkan. Loh, ini tuh apa ini? Ini kok kebutuhan tadi dulu diminta oleh ini. Untuk apa ini? Ini hanya untuk sekedar ini loh. Kok sekedar? Ada enggak didefinisikan di sini? Enggak ada. Nah, dampaknya kemana? Enggak ada. Wah, ini malah berpotensi nanti kebocoran data misalkan. Nah, ketahuan. Ya, jadi aplikasinya itu hapuskan saja. Bukankah untuk memproses ini bisa dari sini? Nah, contoh itu Pak Nursiawan. Jadi yang pertama memang kita bicara konsep. Konsep itu akan bicara tentang banyak dokumen. Nah, kemudian dari dokumen-dokumen itu dipakai sebagai dasar untuk membuat sebuah aplikasi. Ya, termasuk salah satunya yang tadi itu saya katakan, kita akan membangun jaringan yang untuk mahasiswa. Nah, jaringan untuk mahasiswa itu ukurannya berapa?
Ayo. Nah, kalau kita tidak punya ukuran ora cetoi. Nah, duitnya saiki duwine sewane 10 GB no. Wis 10. Aku nek kurang ya tambah, nek ono duit, nek ora. Itu kan menjadi tidak jelas, Pak Nur Setiawan ya. Jadi seperti contoh di jaringan tadi, kalau saya katakan kita harus melayani mahasiswa kita, karyawan kita. Berapa jumlah karyawan kita? Ada sekian. Ya, kalau gitu minimal akan mendapatkan 1 GB. Jumlah karyawannya berapa? 200. Berarti jaringan kita harus 200 GB. Gitu, Pak. Nah, lalu nanti diaudit. Ya. Mengauditnya gimana? Ya sebagai user lalu menggunakan jaringan itu. Apakah yang dia dapatkan streamnya bisa sampai 2 berapa tadi binanya 2 GB gitu. Kalau bisa mencapai itu, oh bagus. Tapi kalau di bawah itu, wah berarti kinerjanya jelek. Nah itu kan bisa dihitung. Ya. Jadi tadi aplikasi kita bisa kontrol. Karena kalau tidak, Bapak-bapak, kalau tidak itu orang bisa membuat aplikasi sembarangan. Ya. Dan ternyata aplikasi itu sebenarnya tidak bisa diukur validitasnya. Ya, apalagi di dokumentasinya juga tidak ada. Nah, selama ini orang kalau tidak ada panduannya, oh ya ngaco. Nah, demikian pula dengan adanya dokumen-dokumen di awal itu, maka kita bisa tahu apakah sistem kita itu sudah komplit atau belum. Ya, ternyata ada proses-proses yang harusnya dijalankan, tapi belum ada programnya misalkan. Itu akan ketahuan dari situ. Itu Pak Nur Setiawan. Jadi langkahnya memang lama banget, Pak. Langkahnya memang lama banget untuk menerapkan tata kelola ini. Ya, jadi pertama kita membuat kerangka kerja dulu, baru kemudian kita membangun sistem. Nah, kalau selama ini yang biasa terjadi, sistem dibangun, tidak punya dasar. Nah, nanti sistem itu diadakan kan tidak juga harus dibangun sendiri. Bisa saja kita membeli. Tetapi pada waktu kita membeli, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang tertulis di dalam dokumen-dokumen tersebut. Begitu. Silakan Pak Nur Setiawan kalau ada yang belum jelas. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi ya ini melihat kepada diri saya sendiri sih Pak. Kadang itu kita ya seperti bikin sekolahan zaman dulu, yang penting cari siswa dulu, bangunan nanti yang penting pinjam dulu. Ternyata framework ini ya ketika kita pengen melihat masa depan, konsepnya itu dibangun dulu, baru sistem. Nah, kalau sekarang kan kita melihat kayak contohnya di instansi sekarang kan yang penting punya sistem dulu, masalah keamanan, nanti tata kelolanya bagaimana, itu pikir cari, itu pikir belakangan nanti sambil diperbaiki gitu. Ya. Soalnya ya melihat kondisi apa ya pembiayaan juga sih Pak ya. Ya. Jadi ini yang kita di banyak tempat, Pak. Bahkan sebenarnya seperti di Udinus gitu ya, yang justru sekolah komputer ini kadang malah paling kacau. Jujur paling kacau. Wah, dulu ya, kalau sekarang sudah mulai tidak. Dulu itu bahkan setiap prodi itu ngelola server, Bapak-bapak. Bisa saudara bayangkan, punya data sendiri-sendiri. Waduh, punya server sendiri-sendiri. Nah, kalau punya server sendiri-sendiri, terus otoritas dari universitas itu bagaimana? Itu kan orang Fasilkom yang punya. Fakultas yang lain nggak ngerti apa-apa, Pak. Ya, nggak ngerti apa-apa. Sehingga kadang orang fakultas lain itu misalkan kalau berkunjung ke ruang dosen gitu, tanya, kok internetmu cepet mentok? Aku kok lemot. Nah, itu contoh ya. Loh kok iso ngono, ini satu kampus kok iso beda-beda. Nah, yang cepat dan yang tidak itu ternyata antar prodi pun berbeda. Ya. Dan kemudian aplikasi yang dibangun pun berbeda-beda juga. Nah, integrasinya gimana? Nanti kalau pimpinan itu mau meminta data yang sama gimana formatnya? Nggak ngerti juga. Itu dulu terjadi.
lalu berangsur-angsur kita mulai kurangi lah seperti itu. Nah, saya mau bicara tentang perencanaan, Pak Nur Setiawan. Perencanaan itu kita tidak harus ideal, ya. Karena saya juga pernah mengelola di ISO, ya. Misalkan gini, dulu enggak di bidang teknologi dulu ya, kita di bidang perkuliahan. Misalkan di perkuliahan tadi saya juga sudah menyinggung. Berapa sih jumlah pertemuan per semester, Mas? 16. Ya, 14, 15. Ya, ini saya tak cuekin nih, mau jawab berapa itu bodoh amat saya bilang. Ya, saya lebih fokus kepada yang sekarang di tempat Anda itu berapa. Wah, itu harusnya gitu. Contoh ya, ini studi di satu perguruan tinggi negeri, di sebuah program studi. Selama ini, berapakah jumlah pertemuan mahasiswa dengan dosen di dalam kelas satu semesternya? Setelah diteliti, Pak, ternyata 3 pertemuan. 3 pertemuan per semester. Nah, saya kaitkan dengan membuat perencanaan. Oke, 3. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti kita tetapkan ya, tahun ini pertemuannya harus 3 pertemuan per semester. Diaudit. Wah, semuanya sudah ketiga. Karena dulu itu ada yang cuma 1. Nah, setelah 1 tahun itu, ternyata semua dosen sudah mengajar 3 pertemuan dalam 1 semester. Kan sudah bagus itu. Sudah bagus, Pak. Daripada dulu ada yang cuma 1, sekarang udah 3 semua. Nah, perbaiki lagi, karena kan namanya continuous improvement. Tadi kan semuanya kan siklus. Ya toh? Tahun berikutnya kita tingkatkan ya, sekarang pertemuannya menjadi berapa ya setelah 3? 5. Wah, tetap 5. Diaudit lagi 5. Lo kan bagus. Itu terus-menerus. Maka jangan kita membuat perencanaan itu berdasarkan tetangga, berdasarkan mimpi halu. Tetapi harus melihat kenyataan yang ada. Kenyataan kita sekarang seperti apa? Lalu kita ingin meningkatkan seberapa yang kita bisa rengkuh. Membuat tujuan kalau kita tidak bisa rengkuh, percuma. Visi boleh jangka panjang, tapi kalau tujuan itu jangka pendek. Dan harus kita bisa rengkuh. Nah, kesalahan kita adalah kita halu itu, berhalusinasi, pengen sing dhuwur-dhuwur, ranya ndak. Lihat kondisi yang sekarang. Jangan melihat kondisi tetangga. Gitu Pak Nur Setiawan dari saya. Ji, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Kalau ada. Ya, ini atau mungkin ada pendapat yang lain silakan. Berdasarkan pengalamannya silakan untuk sharing di sini, nggak apa-apa. Ini kita belajar kan tidak harus dari saya, tapi dari pengalaman ibu bapak yang sudah punya pengalaman masing-masing ya. Pengalaman beda-beda, tapi ya itu akan saling mengkayakan. Silakan, yang mau cerita juga boleh, tapi jangan curhat yang lainnya lo ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Siapa ini? Oh, Pak Ahmad Imron, silakan Pak Ahmad. Izin bertanya, Pak. Kalau Ya. di ISO dulu kan kuncinya adalah apa yang kita rencanakan kita tulis, apa yang kita tulis kita laksanakan. Nah, terus kalau penerapannya di IT itu bagaimana, Pak? Sama, Pak. Sama. Toh teknologi itu ini juga satu sebenarnya ya jawabnya nggak sederhana begitu. Konsep dari ISO apa yang tertulis dilaksanakan, apa yang dilaksanakan itu tertulis. Nah, kalau di dalam teknologi kan sudah itu ya. Segalanya akan menimbulkan jejak sebenarnya. Nah, tetapi yang saya ingin memberikan satu contoh itu adalah misalkan ya, kita mengelola apa nih, kemahasiswaan misalkan.
Bagaimana kita akan melaksanakan mungkin dari awal penerimaan siswa barunya, ya. Penerimaan siswa baru kita akan membuat posko atau kita akan memainkan seluruh proses itu secara daring. Ya, pendaftaran berarti online, upload penyerahan dokumen ya online, ya kan? Kemudian ujian juga online. Ya. Lalu nanti kuliahnya ya online. Misalkan itu. Nah, maka kalau sudah tertuliskan begitu, ya silahkan. Itu harus dijalankan. Nah, apa yang dikerjakan ditulis, apa yang ditulis dikerjakan, itu supaya semuanya punya dasar. Intinya di situ saja. Pak Muhammad Kosen, kalau kita kerja di bidang pemrograman misalkan, kita harus betul-betul tahu tabel-tabel yang ada itu seperti apa. Jangan sampai ada data-data yang tersembunyi. Belum tidak ada dalam rancangan kok muncul. Nah, ini ada program apa? Ayo Trojan misalkan. Bahkan kalau misalkan di dalam pemrograman itu kan algoritma, sedukotnya, kok sedukot? Apa flowchart-nya pun kan kita harus punya dokumentasi itu. Dan itu harus terbuka di kalangan yang berhak. Supaya orang tahu persis ini program tentang apa ini. Nah, kalau tidak, jangan-jangan ada yang namanya apa itu? Trojan masuk. Kita sisipkan satu perintah. Contoh kejahatan kerah putih, white collar crime itu kan biasanya masuk dari ranah teknologi. Karena ranah teknologi yang paling sulit untuk dideteksi. Misalkan di dalam dunia perbankan. Bapak yakin bahwa programnya itu betul-betul bahwa bunganya itu sekian persen? Tahu persis enggak? Ya. Kan itu tinggal angka, dibuat sedikit sudah berbeda perhitungannya. Bahwa bunga itu naik turun, betul naik turun. Apakah betul kalau pas naik ikut naik? Jangan-jangan cuma pas turun ikut turun. Nah, ini kan harus tercetak di dalam programnya. Maka harus ada dokumentasi tentang program itu. Itu yang tertulis kan seperti itu, Pak. Meskipun kalau membuat program ya tertulisnya berarti setelah codingnya selesai, kemudian dikumpulkan. Ya, tapi di samping coding itu kan terlalu rumit kalau kita melihat coding. Ya, kita bicara tentang flowchart lah. Flowchart-nya apa ini? Mengakses data apa saja. Berarti kita juga harus tahu datanya itu apa saja. Tidak berseberangan sebenarnya. Ya. Tidak berseberangan. Hanya sementara ini di dalam dunia IT justru kita tidak pernah memperdulikan itu. Kita tidak pernah tahu datanya pun seperti apa, nggak tahu. Tabelnya ada berapa tabel sih? Nggak tahu. Tabel ini untuk apa? Apa ya? Lah itu kan konyol banget itu. Ya kalau dari pengelola TI ya, waduh, wah ini ada programnya rusak. Ini yang rusak itu program apa ya? Wah, nggak tahu itu. Coba. Loh, kok coba? Nggak bisa. Harusnya ada dokumentasinya. Ya, syukur-syukur ya Pak ya. Ini kalau saya pernah pengalaman menggunakan software yang betul-betul canggih ya. Itu kalau dia ada bug-nya itu punya kode, Pak. M15 gitu. M15. Langsung kita buka buku panduannya M15. Oh, buka program ini, jedet. Biasanya kesalahan ada di sini. Terlihat, ya toh? Cek ke situ. Kalau tidak berarti batas kemungkinan batas datanya yang harus diubah. Masuk ke tabel ini, buka tabelnya. Coba dulu, terus tabelnya diubah, tek, jadi. Itu, Pak. Yang namanya tertulis kerjakan yang tertulis. Itu. Bahkan kita juga mencatat.
kapankah bug itu muncul? Berapa kali bug itu muncul? Nah, itu nanti akan dipakai untuk mengukur kinerja dari sistem itu. Gitu Pak Muhammad Kosin. Pusing ya? Ya pernah kok selama ini pakai itu Pak. Ya memang Pak. Kalau harus dicatat semua memang pusing gitu Pak. Tapi itu yang terjadi. Gitu Pak Muhammad Kosin. Silakan Mas Heri Ardianto ya. Oke, Pak. Berbicara mengenai pengelolaan ini, tata kelola TI itu berarti yang dimaksud apa namanya? Yang dimaksud itu menyusun prosedur mutunya seperti itu ya Pak? Atau prosedur mutu itu cuma bagian kecil dari tata kelola IT Pak? Bagian awal. Bagian awal dari menyusun. Nah ini gini, memang mau menyelaraskan benar kan? Kalau mau menjelaskan benar ya berarti kan prosedur standar mutu itu kan dimunculkan dulu dalam bentuk dokumen, ya kan? Dalam bentuk dokumen itu dibuat di awal, lalu nanti direlasikan di dalam sebuah kegiatan. Nah, kegiatan itu menggunakan TI, maka TI-nya juga harus terukur di dalam standar mutu itu. Contoh ya, contoh begini. Contohnya gini, apa ya? Atau Mas Heri punya standar mutu, coba. Mohon maaf, gimana Pak? Saudara punya standar mutu, contoh standar mutu. Misalnya standar mutu untuk penerimaan mahasiswa baru Pak. Ya. Apa? Jadi mahasiswa yang diterima itu ada kriterianya, misalnya memiliki nilai dalam kisaran tertentu untuk itu nilai rapotnya atau nilai tes? Nilai tes masuknya untuk prodi tertentu. Oke, itu dulu ya. Jadi misalnya untuk prodi teknik informatika, ada nilai tes matematika untuk siswa barunya, mahasiswa baru itu untuk prodi teknik informatika, matematika minimal skornya 7, kemudian bahasa Inggris 7, lalu fisika juga 7, ya toh? Bahasa Inggris 7, matematika 7, fisika 7, itu aja. Itu standar mutunya ya untuk mahasiswa baru ya. Kita sepakati itu, oke. Berarti saudara harus menciptakan ujian masuk. Nah, ujian masuk ini berarti harus bisa dikoreksi. Harus ada catatan hasilnya. Nah, nanti kalau ada seorang siswa itu diterima, ya mestinya memenuhi persyaratan itu. Nah, mau pakai TI enggak? Kalau mau pakai TI, berarti saudara harus membuat program aplikasi untuk ujian secara online. Misalkan ya, atau tidak online tetapi aplikasi untuk ujian. Di mana dari aplikasi itu nanti akan menghasilkan nilai, angka. Nah, berdasarkan angka itulah kemudian mahasiswa akan ditetapkan dia diterima atau tidak. Nah, kalau seperti itu kan berarti sudah meng-guidance, ya toh? Menuntun standar mutunya. Nah, maka nanti akan di-list, ada enggak nih, kalau diaudit loh ya, diaudit. Ada enggak nih mahasiswa yang di bawah kriteria itu diterima? Oh, tidak ada. Ini ada mahasiswa baru, namanya Ahmad Imron. Kok di penerimaan mahasiswa baru nggak ada? Ya? Oh, itu kan ponakannya bose, langsung masuk. Lah, nggak boleh itu. Nah, ketahuan. Nah, contohnya gitu, Mas Heri Ardianto. Ya. Tadi kalau saya di awal juga mengatakan setiap mahasiswa mendapatkan streaming
beban itu ya, 2 kbps misalkan. Itu kan sudah standar mutu. Ya, standar mutu berarti nanti orang jaringan harus betul-betul memantau itu supaya setiap mahasiswanya kalau mengakses itu downstream, upstreamnya 2 kbps ya, minimal. Nah, kalau dia ditetapkan seperti itu, maka diaudit juga bisa, dinilai juga bisa. Ya toh? Kalau ternyata streamingnya, downstream, upstreamnya masih sekitar itu atau di atas, ya berarti bagus, ya kan? Kalau di bawah, ya jelek. Nah, kalau tidak ada standar mutu, gimana menilainya? Gitu Mas Heri Adianto. Ya, jadi standar mutu itu bagian dari tata kelola di awal. Maka kalau di dalam satu organisasi ya harusnya ada sinergi yang kuat antara pengembang teknologi ini dengan standar mutu. Itu Mas Heri. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Masih ada yang lain? Silakan. Ada yang di sini sering ngotak-atik di program? Pernah dapat aplikasi yang seperti yang saya ceritakan tadi? Muncul bug, ada kodenya, saya tinggal buka buku, ya toh. Oh, ada petunjuknya, buka program ini. Saya buka program itu, perbaikinya di sini. Kalau masih tidak jalan, ada kemungkinan di tabelnya. Masuk ke tabel ini. Ubah bagian ininya. Wow, keren itu. Nah, itu sebenarnya standar sebuah aplikasi, Bapak Ibu. Tetapi jujur saja, membuat dokumentasi yang seperti itu mabuk. Rak mungkin gawe dokumentasinya, gawe programnya urung kapan jadi ada dokumentasi. Maka banyak pengembangan aplikasi sekarang ini fokusnya ke aplikasi. Tidak ada dokumentasi. Ya contoh ini di negara ini kelas negara kelas negara. Karena saya juga ngelola sistem informasi Udinus, jadi saya pernah mengupload data ya di pemerintah. Kok nggak keluar? Nah, ditanya, datanya kosong. Ambuh, apa gitu dong, bukan sistem saya kok. Yang penting saya sudah nyetor di list, oh ya sudah store. Lah kok nggak muncul? Wah berarti bukan masalah di Udinus. Masalahnya mana di Jakarta. Yang diserai data ditanya, bro, datanya sudah komplit. Ya komplit. Aku nggak muncul di situ. Wah iya, orang lain yang ngelola. Waduh, orang lain yang ngelola siapa? Si ini loh. Oh iya Pak. Oh, ternyata itu program baru Pak. Belum diintegrasikan. Balah. Nah, itu terjadi. Kok bisa terjadi ya? Itu tadi karena wah Pak, permintaan program banyak sekali, aplikasi banyak sekali. Jadi kami buat terus tapi ternyata lupa integrasinya. Wah, kacau ini tingkat negara seperti itu. Ya. Maka di dalam teori pun sudah ada. Ya, kita jangan terfokus buat sendiri. Ya. Ada banyak pabrik software yang berkualitas, yang memberikan dokumentasi yang bagus. Ya, kenapa kita tidak beli saja dari situ? Ya, kita beli, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan kita. Atau juga bisa dibalik. Jangan proses bisnis kita yang aneh, yang salah. Ternyata lebih bagus proses bisnis yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Ya, jangan malu untuk kita menyesuaikan dengan aplikasi itu. Nah, gitu loh, Mas. Itu Mas Heri tadi. Ya, silakan yang lainnya. Oke? Ya. Teman-teman, ya ini baru baru di awal pertanyaannya sudah menukik begini, malah menjadi frustrasi ya. Ini yang salah siapa ini? Yang salah yang tanya atau yang jawab? Nggak ngerti. Ya, teman-teman,
memang tata kelola itu tidak sederhana. Itu mungkin closing-nya di situ ya perkuliahan hari ini ya, supaya saudara jangan terpuruk lah. Memang tata kelola teknologi informasi itu tidak sederhana. Tetapi kalau kita tidak memulai, maka kita juga tidak bisa mengukur kebutuhan yang sebenarnya. Sehingga bisa saja bisa saja teknologi yang ada di tempat kita ini underestimate atau over. Ya. Maka tata kelola ini juga tadi saya katakan mulailah dari kondisi kita sekarang. Ya. Kalau kita memang mempunyai kemampuan untuk lompat, mengapa kita tidak lompat? Ya. Contoh. Ada satu perguruan tinggi yang teknologi informasinya menjadi acuan banyak perguruan tinggi yang maju, sekalipun itu negeri. Tetapi kemudian dia beralih untuk membeli dari vendor yang cukup ternama. Nah, orang jadi bertanya, kenapa kamu mau investasi sebesar itu? Nah, ternyata karena dia ingin bergerak di tataran internasional. Nah, kalau bergerak di tataran internasional, maka teknologi saya juga harus berstandar internasional. Nah, berstandar internasional itu juga vendornya harus dikenal, ya, dan ada standar-standar yang terukur, ada sertifikasinya. Oh iya, nah kalau kita membuat sendiri kan, mungkin orang akan mempertanyakan kalau kita tidak membuat sertifikasi. Tapi kalau kita membuat sertifikasi, mungkin itu bisa menutup. Karena mungkin kita juga tidak seterkenal Microsoft kan, kita tidak seterkenal SAP di dunia IT ini. Ya, nah itu langkahnya. Nah, saya juga tidak mengajak teman-teman untuk ke arah itu, tidak. Tetapi minimal karena ini adalah satu proses yang berkelanjutan, ya, maka jangan takut untuk kita memulai mengelola ini dengan skala yang kecil, ya, dengan skala yang kecil terlebih dahulu. Ya, tetapi ada tadi kalau Pak Hedi sudah tahu tentang standar mutu, ya mulailah dari situ. Kemudian diwujudkan dalam satu bidang tertentu, misalkan PMP, oke lah mulai dari PMP. Sehingga nanti bisa diaudit. Audit kan berdasarkan standar mutu itu juga, dokumen-dokumen mutu itu. Ya, nah kalau itu sudah berjalan, namanya proses yang berkelanjutan. Waktu berikutnya kembangkan lagi. Itu saudara-saudara. Ya, jangan takut kalau toh ini tadi ada framework yang saya paparkan. Silahkan saudara pelajari lebih dalam dari framework itu. Apakah framework itu menuntut keseluruhan dari framework itu dijalankan semuanya? Ternyata tidak juga. Pada saat ini, melihat kondisi saudara di sekeliling saudara, mana yang bisa diterapkan? Sampai sejauh mana itu bisa diterapkan? Itu dulu yang diterapkan. Kemudian hari, kembangkan dengan item-item yang lain. Itu sudah jalan. Jadi tidak keseluruhan. Wah, kalau keseluruhan ya mabuk. Itu teman-teman semuanya, saya tutup kuliah hari ini. Jangan stres, jangan pusing untuk menanggapi tuntutan ini. Fun-fun saja lah. Nah, ini namanya proses ya. Tapi kalau tidak ya nanti kalau kita tidak pernah bicara tentang tata kelola yang baik, ya kita tidak akan pernah mengukur. Ya, tujuannya pun juga nggak tahu nanti. Tercapai atau tidaknya nggak tahu. Begitu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan. Selamat pagi. Sukses. Sejahtera selalu. Siang, Pak.
Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bersuun, Pak.